Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Sejumlah relawan melakukan pengepakan logistik KPU sebelum dikirim ke kelurahan masing-masing. Petugas kepolisian melakukan pengawasan di aula kantor KPU Balikpapan. Berikut informasinya. Bertempat di ruang aula kantor KPU Balikpapan, sejumlah tenaga lepas melakukan pengepakan logistik KPU yang akan didistribusikan ke kelurahan masing-masing. Terkait surat suara yang rusak sebanyak 4.095 surat suara. Namun, hal tersebut sudah diganti dengan surat suara yang baru dan telah selesai dilakukan pelipatan. Saat ini KPU Kota Balikpapan masih melakukan pengepakan logistik untuk didistribusikan ke kelurahan yang ada di 6 kecamatan Balikpapan. Sehingga pelaksanaan Pilkada Balikpapan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ketua, dari hasil pelipatan surat suara, hasil terakhir ada berapa yang rusak dan harus diganti? Dari hasil sortir kemarin itu didapati ada 4.095 yang rusak. Itu rusaknya seperti apa, Pak? Ya, rusak itu yang pertama itu surat suara itu terlipat-lipat gitu. Jadi lipatannya nggak rapi. Kemudian warnanya buram. Ada bercak bintik-bintik yang menyerupai coblosan. Kemudian potongannya tidak simetris. Nah, itu kita kumpulin semua dan kita buatkan berita acara kekurangannya, ditembuskan dengan Bawaslu dan kepolisian. Dan 4 hari yang lalu kita sudah berangkatkan anggota kita ke perusahaan yang mencetak itu, dan kemarin sore sudah datang penggantinya. Jadi sudah tidak ada masalah surat suara, pemenuhan surat. Pihak kepolisian terus melakukan pengawasan terhadap relawan yang melakukan pengepakan di aula kantor KPU Balikpapan sehingga bisa berjalan aman dan kondusif. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. ...2.985 Linmas PAM TPS diserahkan ke Polresta Balikpapan. Penyebaran dilakukan di halaman Pemkot Balikpapan pada Rabu sore. Berikut informasinya. Bertempat di halaman kantor Pemkot Wali Kota Balikpapan, Linmas PAM TPS sebanyak 2.985 orang di BKO-kan ke Polresta Balikpapan untuk menjaga TPS bersama petugas kepolisian yang ditempatkan. Serah terima Linmas PAM TPS ditandai dengan penandatanganan surat penyerahan BKO Linmas oleh pemerintah Kota Balikpapan pada Polresta Balikpapan. Dari total Linmas sebanyak 2.985, 136 Linmas reaktif saat dilakukan rapid test. Selanjutnya akan dilakukan swab, jika positif maka akan diisolasi tidak bertugas jaga TPS. Sementara itu Kapolresta Balikpapan mengatakan petugas Linmas ini pada H-2 harus sudah bergeser ke TPS masing-masing untuk bisa membaca situasi di TPS tempat berjaga. Lantaran kali ini Linmas harus menjaga prokes saat di TPS. 136 orang. Berapa? 136 orang. Dari total berapa? 2.985. Beda dengan yang tadi 742, Pak? Iya, masuk di situ dia. Terus Pak diganti atau gimana Pak mereka? Kan masih swab mereka. Kalau nanti hasilnya positif ya diganti atau tidak bertugas. Pilihan kan tinggal 2 gitu. Ya, mekanismenya akan kita kita plotting kembali mereka, kita atur kembali, kita sesuai dengan TPS nama-namanya sama
satukan dengan anggota Polri yang sudah kita plotting di lapangan. Kemudian nanti H-1 atau H-2 kita upayakan mereka sudah digeser ke TPS masing-masing sehingga ada waktu mereka untuk menyesuaikan dan menguasai TPS di tempat pengaman. Dalam apel serah terima Linmas ini dihadiri oleh Dandim 0905, para Kapolsek dan Camat sekota Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Res Narkoba Polresta Balikpapan membekuk 4 tersangka pemilik sabu seberat 5 kg. Tersangka diancam hukuman seumur hidup. 4 orang tersangka kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,276 gram digelandang Res Narkoba Polresta Balikpapan. Keempat tersangka diciduk di 2 lokasi yang berbeda pada Rabu 25 November 2020. 4 tersangka yang merupakan jaringan narkoba jenis sabu-sabu yakni HI, AT, MA, dan ST. Awalnya Res Narkoba membekuk HI di kawasan Jalan Lejen Suprapto. Ditemukan sabu seberat 50 gram. Polisi kemudian mengembangkan dan ditemukan tersangka kedua, HI, didapat sabu seberat 10 gram. Saat berada di rumah tersangka, datang 2 orang membawa bungkusan besar. Saat diperiksa ditemukan 5 paket sabu dalam bungkus besar dengan 5 kg. Rekan-rekan semua, jadi kita mau sampaikan hasil ungkapan kita dan ini juga komitmen kita untuk memerangi narkoba. Alhamdulillah kita bisa mengungkap 5 kg sabu berikut pelaku dan tersangkanya. Dari kasus ini ada 4 tersangka, ya, ada 4 tersangka, 3 TKP, ya, 2 TKP, 4 tersangka. Boleh diceritakan Satu jaringan kronologis pengungkapannya, ada tersangka dari 2, 3 ini. Jadi gini, kita awalnya menangkap pelaku pengedar atau pengecar lah istilahnya ya di lapangan ini. Dari pengedar, kemudian kita kembangkan langsung ke jaringan berikutnya itu di TKP 2. Di TKP 2 itu ternyata gudang, tapi dari pengecer kita menangkap 50 gram. Ya, 50 gram kita kembangkan langsung ke jaringan berikutnya, ternyata dia sebagai gudang, tapi di gudang kita hanya menemukan sisanya 10 kg. Yang lainnya sudah didorong oleh kurir, ya, didorong oleh kurir, kita kembangkan lagi. Nah, dari kurir itulah kita tangkap nih yang 5 kilo, ya, yang 5 kilo, 5,056, ya. Tapi hasil pengembangan semua jadinya 5,176 gram atau 5 kilo 176 gram. Khusus yang 5 kilo di mana yang diamankannya? Sama, ini di satu TKP, yang satu itu di daerah Perapatan. Kalau penangkapan yang pertama itu di Kampung Baru. Ya. Pihak Res Narkoba Polresta Balikpapan masih mengembangkan kasus peredaran sabu yang diungkap. Tersangka akan dijerat dengan hukuman seumur hidup. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. DPRD dan Pemprov Kaltim sudah bulat 2 proyek besar yaitu pembangunan flyover Rapak Balikpapan dan pengembangan Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda ditunda sambil melengkapi terlebih dulu dokumen pendukung.
Semula Pemprov Kaltim mengusulkan kedua proyek dimasukkan dalam APBD Kaltim tahun 2021. Tapi usulannya sangat mendadak, sehingga memunculkan reaksi tajam dari para anggota DPRD Kaltim. Persoalannya, kedua proyek diusulkan dianggarkan dengan multi-years kontrak atau menggunakan tahun jamak. Artinya, proyek itu akan dikerjakan sampai beberapa tahun ke belakang dengan sumber dana APBD Kaltim. Tarik-menarik antara DPRD Pemprov terjadi dan membuat rapat anggaran berjalan alot. Sampai akhirnya kedua lembaga eksekutif dan legislatif sepakat berkonsultasi dulu ke Kemendagri. Rekomendasi Kemendagri menyepakati proyek multi-years dibolehkan menggunakan APBD Kaltim asal melalui mekanisme usulan yang benar dan transparan. Karena baik pemerintah provinsi dan DPRD sepakat dipenuhi dulu segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk menjaga semuanya. Alhamdulillah kita sepakat, dan kita sepakat juga bahwa nanti perubahan 2021 itu kita anggarkan kembali. Karena kita bukan menolak, tetapi kita menunda supaya disempurnakan segala sesuatu yang tidak, ya segala sesuatu yang melengkapi dari prasyarat multi-years tersebut. Termasuk nanti skema pembayaran dan lain sebagainya. Semua kita tetap APBD perubahan tadi masuknya. Pak, hasil konsolidasi dengan Kemendagri seperti apa Pak kemarin Pak? Ya, kesimpulannya disepakati bersama DPRD. Kesepakatannya ini. Kesepakatannya dianggarkan pada APBD perubahan. Murni nggak masuk Pak ya? Belum. Nanti aja. Iya, Pak. Rapat paripurna ke-33 di gedung DPRD Kaltim mengesahkan kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang KUA PPAS sebesar 11,6 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini sudah dihitung akan mengalami defisit sekitar 2 triliun. Ya, yang jelas posisi APBD kita itu kan posisi defisit, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kemudian tidak diposkan, kan sekitar 40 miliar kan di termin pertama. Ya. Nah, kalau kita diposkan otomatis ya mengurangi defisit. Kan ada defisit dari 11 itu kan. Nah, defisitnya 2 triliunan kan. Nah, sehingga ketika itu MBS-nya anggarannya tidak dimasukkan di dalam KUAPPAS, otomatis anggaran defisitnya yang berkurang. Oh gitu. Itu waktunya. Jadi Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberi lampu hijau kepada daerah untuk melaksanakan sekolah tatap muka pada bulan Januari 2021. Rencana itu disambut baik oleh Komisi 4 DPRD Kaltim. Namun untuk Kota Samarinda sebaiknya dipertimbangkan lebih matang karena situasi penyebaran virus corona masih tinggi. Kota Samarinda perlu mempertimbangkan lagi rencana sekolah tatap muka pada bulan Januari 2020. Pasalnya, sampai awal Desember 2020 ini, kondisi kasus aktif di ibu kota Provinsi Kaltim itu masih tinggi. Data dari Satgas COVID-19 Kaltim menyebutkan kumulatif jumlah warga terpapar virus di Samarinda per 1 Desember sebanyak 5.824 orang. Sementara yang sembuh 5.190 dan meninggal dunia 191 orang. Sementara kasus aktif yang masih dirawat ada 443 pasien. Lantaran data-data yang masih mengkhawatirkan itu, Komisi 4 DPRD Kaltim melalui anggotanya Puji Setiawati meminta untuk mempertimbangkan penerapan sekolah tatap muka di Kota Samarinda pada bulan Januari 2020. Jangan sampai tanpa pengajian yang jelas, tanpa pengajian yang real kondisi yang ada saat ini akan terjadi klaster yang baru. Saat ini di Samarinda sendiri yang kondisinya kuning itu ada 7, yang merah masih ada 3. Artinya itu perlu pencermatan, perlu pengkajian baik secara lingkungan, sosial maupun kesiapan. Kemudian yang kedua, kami juga memang prihatin saat ini ada
ada kecenderungan anak-anak sudah mulai jenuh, sehingga secara psikis sangat berpengaruh sekali baik terhadap anak maupun orang tua. Tetapi sekali lagi di dalam rangka tetap bukan nanti bulan Januari, tetap kita akan mengacu pada pendapat akhir oleh Dinas Kesehatan, kemudian ketua gugus tugas yang ada di wilayah masing-masing, apakah tepat dan bisa dimulai. Kondisi di Samarinda dengan masih ada 3 zona merah dan 7 zona kuning diharapkan berubah lebih baik pada akhir tahun 2020. Namun muncul kekhawatiran baru adanya libur panjang pada akhir tahun berpotensi membuat peningkatan warga tertular virus. Saat ini kan masih naik nih, apalagi nanti kemudian tahun baru, ya kan? Natal, tahun baru. Ini perlu dicermati betul karena kemarin pada saat liburan Lebaran itu naiknya luar biasa. Nah, jangan sampai itu nanti menjadi tren lagi, padahal kita sudah sepakat, tapi tetap persiapan untuk tatap muka sudah dimulai dari sekarang. Berlaku untuk seluruh kabupaten kota di Kaltim? Iya, kita persiapkan, artinya semua guru, kemudian semua komponen yang ada di sekolahan harus mengacu protokol kesehatan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. TNI Angkatan Udara membantu masyarakat dan para medis mengenai dampak COVID-19 di Kota Balikpapan. TNI Angkatan Udara sediakan 1.000 sembako bagi warga Balikpapan dan menyumbangkan 1.000 APD dan pelindung wajah bagi tenaga medis Kota Balikpapan. Bertempat di halaman pemerintah Kota Balikpapan, TNI Angkatan Udara membagikan gratis sembako bagi masyarakat Kota Balikpapan yang berdampak akibat COVID-19. Sebanyak 1.000 sembako dibagikan bagi 3 kelurahan di Kota Balikpapan. Sementara itu 100 APD berupa baju hazmat dan 1.000 pelindung wajah juga dibagikan guna membantu tenaga medis dalam memerangi COVID-19 di Kota Balikpapan. Menurut Asisten Potensi Dirgantara Kasau Marsikal Muda TNI AU, kegiatan ini juga bagian rangkaian Hari Nusantara. Dari Angkatan Udara, ini merupakan rangkaian kegiatan dari Bakti Hari Nasional, Hari Nusantara. Nah, kegiatan ini memang merupakan rangkaian yang kita laksanakan di Jawa maupun yang terakhir ada di sini puncaknya tanggal 13 Desember nanti akan dilaksanakan Hari Nusantara di Penajam. Nah, kegiatan ini kita memberikan paket 1.000 sembako, kemudian 1.000 APD, 1.000 face shield. Untuk yang sembako itu kita berikan ke 3 kelurahan, kemudian ada veteran sama juga dengan taksi. Kemudian untuk APD itu dan face shield kita berikan ke 3 puskesmas. Diharapkan melalui bantuan ini dapat sedikit meringankan warga maupun para medis dan pemerintah Kota Balikpapan yang saat ini tengah berjuang melawan COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rusmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.